Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati. Saya saat ini bertugas di SMPN 124 Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor UKG 2015030322472. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktik pembelajaran dengan materi dampak zat aditif bagi kesehatan dengan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih. Pagi, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, Nak. Hari ini seperti biasa kita mulai lagi belajar IPA. Belum kita mulai pelajarannya. Yuk, Dirli, kita berdoa dulu seperti biasa. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sembah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum mulai saya mau absen dulu kehadiran. Rido, Rama, Queen, Kesha. Oke. Alif. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran hari ini, biar semangat, saya pengen kalian nyanyi dulu Garuda Pancasila. Ayo berdiri dulu. Kita nyari lagu nasional dulu, Garuda Pancasila. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan banyak makasih Bunda. Oke, dah. Yuk, ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa, Nak? Ada yang masih ingat? Ya, Akbar. Fungsi-fungsi zat aditif di makanan. Fungsi-fungsi zat aditif pada makanan. Iya, betul. Minggu lalu kita belajar tentang fungsi-fungsi zat aditif pada makanan. Tepuk tangan dulu buat Akbar. Ternyata Akbar masih ingat. Oke. Selain Akbar, siapa yang masih ingat selain belajar fungsi zat aditif pada makanan? Kita kemarin belajar apa lagi sih? Kalau tadi udah disebut fungsinya, kira-kira dia masih ingat nggak fungsi zat aditif pada makanan tuh apa aja? Miftah? Warna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, sama pengemulsi. Iya, betul. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang fungsi zat aditif pada makanan. Ternyata ada 7 fungsi zat aditif pada makanan. Yang pertama fungsinya adalah sebagai pemanis, kemudian sebagai pewarna, kemudian bisa juga sebagai pengawet, penyedap rasa, pemberi aroma, kemudian pengemulsi sama pengental. Siapa di sini yang suka jajan pulang sekolah? Oh, Bair, pulang sekolah. Bahak
Hakim. Oke, Bair paling suka jajan apa kalau pulang sekolah? Jajan ini burger yang di bawah sama air minuman bersoda. Oh gitu. Bair suka jajan burger sama minuman bersoda. Oke, Kisya suka jajan apa? Cilok. Oh, suka jajan cilok. Nah, kalau cilok pakai saus gitu nggak? Pakai. Oh, pakai. Kamu biasanya tertarik makan pakai saus gitu karena rasanya sedap. Makanan yang kamu pesan biasanya rasanya sedap, gurih gitu kan? Nikmat. Jadi makanannya pengen makan terus. Kemudian kalau dikasih saus warnanya keren gitu merah, meriah gitu kan? Jadinya penasaran. Kira-kira makanan-makanan yang kalian makan itu punya dampak nggak sih ke badan gitu kan? Pernah kepikiran nggak? Enggak. Oke. Hari ini kita akan belajar dampak zat aditif buatan bagi kesehatan. Apa saja kompetensi yang harus kalian capai pada materi ini? Kompetensi dasarnya yaitu adalah menjelaskan berbagai zat aditif pada makanan, minuman, dan zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Berikutnya kompetensi dasarnya adalah membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat aditif dan zat adiktif bagi kesehatan. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama mengidentifikasi zat aditif buatan pada makanan dan minuman kemasan. Kemudian yang kedua menganalisis dampak negatif zat aditif buatan bagi kesehatan. Yang ketiga menemukan solusi pengganti zat aditif buatan. Yang keempat mengajukan usul mencegah dampak negatif zat aditif buatan bagi kesehatan. Yang kelima membuat poster tentang dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, manfaatnya setelah mempelajari kegiatan ini adalah harapannya pertama kalian bisa mengidentifikasi zat aditif pada makanan kemasan dan minuman kemasan. Kemudian yang kedua kalian mampu menganalisis dampak negatif zat aditif buatan bagi kesehatan. Berikutnya yang ketiga kalian bisa menemukan solusi pengganti zat aditif buatan yang digunakan pada makanan dan minuman. Yang keempat kalian bisa mengajukan usul bagaimana mencegah dampak negatif zat aditif buatan pada makanan dan minuman bagi kesehatan. Yang terakhir kalian bisa membuat poster bagaimana mencegah atau yang kelima kalian bisa membuat poster tentang dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, untuk itu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan kalian lalui adalah yang pertama, nanti kalian akan melakukan pretest, yang kedua kalian akan saya bagi per kelompoknya, yang ketiga kalian melakukan penyelidikan kelompok. Jadi nanti setelah dibagi kelompoknya, saya akan berikan LKPD, silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan kalian akan presentasi ke depan, LKPD plus poster yang akan kalian buat, dan yang terakhir kalian akan melakukan post test. Nah, untuk ini adalah penilaiannya. Jadi hari ini yang akan saya nilai yang pertama sikapnya kalian, yang kedua adalah nilai pengetahuan dari pretest dan post testnya, yang ketiga adalah nilai keterampilan. Keterampilannya dari presentasi sama hasil poster yang kalian buat. Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada, mari kita pretest. Saya akan bagi di grupnya. Sudah? Oke. Kita mulai ya. Nah. Lihat hasilnya. Juara 3 Miftahul, juara 2 Retara, juara 1-nya Miftahul. Oke. Tepuk tangan dulu, beri tepuk tangan dulu kepada temannya. Oke. Dah.
kasih kesempatan buat ambil hadiahnya. Boleh pilih. Tadi pretest sudah, sekarang saya minta kalian untuk menyaksikan video berikut ini. Perhatikan baik-baik video yang akan saya tampilkan. Kedengaran suaranya? Hamil, seorang ibu harus benar-benar menjaga konsumsi makanannya, harus mengkonsumsi berbagai jenis makanan beragam, bergizi, lengkap nutrisinya, dan misalnya dalam makanan kemasan seperti alkohol, asap rokok dan sebagainya. Jadi itulah alasan mengapa ada label peringatan untuk makanan-makanan tertentu yang mengandung pemanis buatan tidak boleh dikonsumsi atau sebaiknya dihindari untuk anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Beberapa penelitian sudah mengkonfirmasi adanya hubungan erat antara konsumsi pemanis buatan secara berkala, secara jangka panjang, dengan kejadian beberapa penyakit seperti gangguan saraf, gangguan otak, depresi, kelahiran prematur, bahkan kanker. Makanan yang terbaik yang diberikan kepada anak-anak adalah makanan alami, makanan yang tidak diproses, makanan yang tidak mengandung bahan tambahan pangan, makanan yang tidak tinggi gula. Itulah makanan-makanan yang baik, yang terbaik untuk kita berikan pada anak-anak. Dari video yang tadi, apa sih masalah yang ada pada video tersebut menurut kalian? Ya, siapa mau coba jawab? Sih? Iya, Bayar mau coba jawab. Dampak zat aditif pada makanan. Dampak zat aditif pada makanan. Oke, terima kasih Bayar. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Bahaya jajanan instan. Bahaya jajanan instan. Bagus, Kisya juga. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Makasih Baif sama Kisya. Ibu mau tanya, kalian suka makan makanan jajanan instan yang tadi nggak? Tadi yang pertama gambar apa sih? Ingat nggak? Geri. Terus? Pilu. Suka makan? Kemudian suka minum minuman. Tadi minuman kemasan apa tadi? Pop ice. Suka kan? Suka. Kira-kira makanan selama ini kan kalian hanya makan-makan saja. Kira-kira menurut kalian makanan kemasan yang selama ini kalian makan aman nggak buat tubuh? Enggak. Oh, belum tentu. 50%. Oh, 50%. Oke, karena selama ini makan nggak karena apa kan? Iya, sehat-sehat aja gitu kan? Oke, nanti kita bahas bersama. Kita kalian kumpul dulu deh sama kelompoknya. Ya,
Nanti jangan lupa dikasih nama kelompoknya, anggotanya siapa aja. Karena sudah duduk dengan kelompoknya, apa sih yang harus kalian lakukan? KPD-nya udah ada kan? Makanannya udah ada. Saya minta kalian untuk mengidentifikasi jenis zat aditif tambahan atau zat aditif buatan yang ada di dalam kemasan makanan dan minuman yang kalian bawa. Kemudian apa sih? Contoh misalkan tadi bawa apa tadi? Pilus ya? Pilusnya mereknya makanannya apa? Kemudian misal TikTok ya? Ya, TikTok. Nama zat aditif buatannya apa? Contoh namanya natrium benzoat. Fungsinya untuk pengawet. Berikutnya, dari pengawet, dampaknya apa sih makanan yang mengandung pengawet? Oke. Kalau sudah diisi tabelnya dan dijawab LKPD-nya, nanti kalian isi atau buat poster di Canva tentang dampak negatif zat aditif buatan bagi kesehatan. Ya, Bu, tahunya dari mana, Bu? Kalau zat aditifnya yang di mana? Lihat di komposisi makanan. Yang ada biasanya di label. Di label makanan ada komposisinya. Ketemu nggak? Siapa yang nggak ketemu? Siapa yang nggak ketemu? Udah ketemu? Oke, ada. Silakan, boleh dicatat. Pewarna sintetis itu pewarna buatan. Ada pewarna sintetis, terus ada apa lagi, Nak? Ada pemanis buatan. Ada pemanis buatan. Udah, itu. Udah. Oke, sip. Ini apa nih, Bang? Nutrisari. Oh, Nutrisari. Oke. Nah, di LKPD-nya itu kan ada pertanyaan. Berikanlah usul bahan yang bisa digunakan sebagai pengganti zat aditif buatan. Udah ketemu soalnya? Sudah. Oke. Kira-kira misal nih pemanis buatan bisa diganti harusnya dengan apa? Kanvanya udah jadi? Yang sudah selesai jawab LKPD-nya boleh lanjut mengerjakan kanvanya. Yuk, boleh dibuka HP-nya. Ini kanvanya. Oke. Gambarnya. Oke. Sudah kirim semua ya. Ini saya udah lihat beberapa. Sekarang yuk kalian presentasikan dulu hasilnya. Ya, oke. Siapa kelompoknya yang dapat kelompok 3? Mana kelompok 3? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, nama saya Indra Pratama. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang dampak negatif dari zat aditif. Oke. Itu adalah makanan yang kami bawa dari ada winter, Natasha, and Indomie Winston rasa soto. Oke.
Zat aditif yang terkandung dalam leaf and breed kumbis ada sukralosa yang fungsinya untuk pemanis. Pemanis buatan berarti ya? Iya, Bu. Oke, pemanis buatan. Terus ada apa lagi? Untuk Indomie, zat aditif buatannya itu ada sarfrazin, C1, oh 19 dan 40. Nah, fungsinya adalah untuk pewarna. Kalium sorbat, Kalium sorbat. karmoisin C L14720 dan Concel 4R L16255. Oke, fungsinya pengawet dan pewarna. pengawet dan pewarna. Oke. Menurut kelompok 3, coba ada pertanyaan yang di APD. Coba dijawab pertanyaan nomor 1. Apakah zat aditif yang terdapat pada makanan dan minuman kemasan yang kalian bawa tetap aman untuk dikonsumsi? Kira-kira apa sih aditif untuk dikonsumsi? Oke, nggak aman. Kalau menurut kelompok 3, zat-zat aditif yang terkandung pada makanan dan minuman kemasannya tadi nggak aman karena dibuat dari bahan sintetis atau bahan aditif buatan. Oke, kemudian kira-kira kamu punya ide untuk apa sih kira-kira bisa bahan penggantinya? Mengganti bahan zat aditif buatan, kira-kira itu nggak bisa buat? Ada gula alami dan juga bisa pakai tabur. Manis alami dari buah-buahan. Oke, jadi saya ulang ya, manis buatan bisa diganti pakai buah-buahan atau pakai madu ya tadi ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau kita lihat dulu posternya ya. Karena kita tadi mau tahu dampaknya apa sih buat kesehatan. Sekarang kita lihat poster kelompok 3. Coba dibaca nih. Ini saya idein dulu ya. Ini dampak zat negatif zat aditif. Oke. Ya, itu ada dampak negatif zat aditif buatan. Yang pertama ada pewarna. Dampak negatifnya ialah bisa mengakibatkan gatal, asma, pertumbuhan imun, bahkan bisa menyebabkan depresi. Bisa bikin depresi ternyata. Selanjutnya ada pemanis. Dampak negatifnya dari pemanis dapat menyebabkan tekanan Oke. merangsang hati untuk membuang lemak aliran darah dan bisa memicu kanker jika dikonsumsi secara berlebihan. Lalu ada pengawet. Dampak negatif dari pengawet yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan, pernapasan, diare, kerusakan jantung dan ginjal. Dan yang terakhir ada farmakosi. Dampak negatifnya yang dapat menyebabkan sakit kepala, depresi, kanker, dan bisa memicu perkembangan bakteri jantung. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spin ya. Oke. Satu. Mana dia kelompok 1? Oh, paling depan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak negatif zat aditif. Zat aditif yang ada di ikat, satunya mononatrium hidroksitama. Fungsi zat aditif itu buat penguat rasa. Penguat rasa. Ada asam citrat buat pemasuk pasangannya. Oke. Nama zat aditif buatannya natrium benzoat. Fungsinya untuk pengawet. Oke. Terus beta-karoten fungsi zat aditifnya itu untuk mengatur warna. Oke. Terus minuman soda seks.
Teks. Kasih lihat, Re. Nggak kelihatan nanti. Oke. Apakah makanan kemasan yang kalian konsumsi, yang kalian bawa ini, yang kalian suka kalian konsumsi itu aman nggak untuk kesehatan? Ya, karena makanan yang saya makan masih memiliki takaran yang masih normal dikonsumsi. Oh, Mas, kalau menurut kelompoknya Kisha masih dalam tahap aman karena masih sesuai takaran yang untuk aman dikonsumsi. Oke, nanti kita bahas lagi. Kemudian dampak yang muncul tadi yang pertanyaan kedua, boleh? Dampak yang muncul pada tubuh apabila makanan dan minuman kemasan tersebut dikonsumsi secara terus-menerus yang berlebihan. Ada dampaknya yang mengakibatkan sakit kanker, kecanduan atau keracunan. Oke, ini adalah poster kelompok 1. Dampak negatif zat aditif buatan bagi kesehatan. Lucu loh gambarnya, bagus. Oke, Kisha, apa nak dampaknya? Penggunaan zat aditif pada makanan yang tidak bijaksana dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Misalnya keracunan, kerusakan syaraf, ginjal, hati, cacat kelahiran, gangguan gastroenteritis, kejang-kejang, anomalia kaki, kelainan pertumbuhan, kemandulan, bahkan kematian. Oh gitu ya, berarti efeknya banyak ya. Oke, beri plus dulu untuk kelompok 1. Dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tadi sudah belajar mengidentifikasi zat-zat aditif yang terkandung di dalam makanan dan minuman kemasan yang biasa kalian konsumsi. Seperti yang tadi di awal sudah kita bahas bahwa 7 fungsi zat aditif bisa sebagai pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pememulsi. Nah, zat aditif tadi sudah ada yang sebut juga, berarti masih ingat bahwa ada 2 jenis berdasarkan asalnya, ada yang berasal dari bahan alami dan bahan buatan. Plus minusnya atau keuntungan dan kerugiannya, kalau bahan zat aditif yang berasal dari bahan alami, yang pertama adalah mudah diperoleh dan lebih aman dibandingkan zat aditif yang berasal dari reaksi kimia atau bahan sintetis. Sedangkan kerugiannya adalah atau kelemahannya adalah dia tidak tahan lama. Kemudian warna yang dihasilkan dari bahan alami itu tidak semenarik warna dari bahan sintetis. Bahan zat aditif buatan atau sintetis dibuat oleh manusia dari reaksi kimia. Nah, dia bisa, kekurangannya adalah dia meningkatkan resiko berbagai macam penyakit. Tapi segi positifnya dia lebih tahan lama. Makanan yang diberi bahan makanan sintetis dia akan lebih tahan lama. Kemudian sedikit saja kita pakai itu sudah cukup berasa efeknya atau terasa efeknya. Dan terakhir, bisa diproduksi dalam jumlah yang besar. Apakah zat aditif tadi bisa membahayakan tubuh kita? Gimana sih gitu? Tadi kan ada yang jawab makanan yang biasa kita makan aman-aman aja, gitu kan? Tapi ada yang jawab enggak Bu, enggak aman. Nah, jadi makanan yang kalian konsumsi, kalau kalian mengkonsumsinya hanya sesekali, makanan-makanan kemasan tersebut nggak apa-apa. Karena benar yang tadi kelompok 1 bilang, karena diberikannya masih dalam takaran yang aman. Tapi kalau kalian konsumsinya setiap hari, kemudian tidak mengkonsumsi yang lain, misalkan tiap hari kerjaannya makan TikTok, minum soda terus-terusan, bagaimana yang terjadi sama tubuh? Zat-zat yang tadi, bahan aditif buatan yang tadi akhirnya menumpuk di dalam tubuh sehingga bisa menimbulkan penyakit. Nah, oke. Gimana caranya dia bisa menimbulkan penyakit? Nah, lihat ya. Semua jenis zat aditif buatan dapat memberikan efek kecanduan, yaitu perasaan yang membuat kita merasa cenderung ingin terus-menerus mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, karena terus-terusan dikonsumsi, akhirnya zat tersebut akan menumpuk dan menjadi toksik atau racun di dalam tubuh. Senyawa toksik
yang ada di dalam tubuh terdeteksi sebagai benda asing. Nah, karena terdeteksi sebagai benda asing di dalam tubuh, makanya tubuh mendeteksinya sebagai penyakit karena sistem imunnya bereaksi. Nah, apa aja sih dampaknya? Tadi udah disebutin sama kalian. Bisa menimbulkan kanker, pusing, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya. Oke, dah. Kemudian pertanyaan Ibu, apa sih bahan pengganti zat aditif buatan yang bisa dipakai? Apa? Siapa yang mau kasih pendapat bahan pengganti zat aditif buatan? Iya. Apa nak? Oke, betul. Pengental bisa diganti pakai sari rumput laut. Apalagi? Manis bisa diganti sama madu. Pemanis bisa diganti sama madu. Hakim? Pak Jadi? Iya, betul. Pemanis bisa diganti pakai gula aren. Iya, Rama? Warna buatan bisa diganti dengan warna kunyit dan buah naga. Oke, pintar. Bagus sekali. Pewarna buatan bisa diganti pakai buah naga atau kunyit. Jadi sebenarnya bisa kok kita mengganti bahan-bahan zat sintetis ini dengan bahan-bahan alami yang lebih aman untuk tubuh kita. Oke. Nah, pertanyaan terakhir. Apa solusi yang dapat kalian lakukan untuk menghindari dampak negatif zat aditif pada makanan? Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak tersebut, dampak negatif? Ya, Bair? Mengurangi kebiasaan untuk mengonsumsi makanan yang ada. Iya, bagus. Yang pertama adalah kalian bisa mengurangi konsumsi makanan dan minuman kemasan. Ganti pakai makanan-makanan yang dimasak sama orang tua di rumah. Kemudian ada lagi? Siapa lagi yang punya ide? Iya, Siva, apa nak? Mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji. Mengurangi mengonsumsi makanan cepat saji, betul. Kalian juga tadi bisa mengganti bahan-bahan aditif sintetis dengan bahan aditif alami. Oke, terima kasih. Ayo kita tepuk semangat dulu, biar semangat. Tepuk semangat. Materinya sudah selesai, presentasinya sudah selesai. Sekarang Ibu tanya, hari ini kira-kira apa aja yang udah kalian pelajari? Oke, Bair bilang mempelajari dampak negatif zat aditif. Betul, apalagi? Siapa lagi yang mau kasih pendapat? Hari ini belajar apa lagi sih? Ayo, Pak. Mengidentifikasi bahan yang ada di makanan. Iya, betul. Mengidentifikasi bahan makanan yang ada di makanan dan minuman kemasan. Oke. Ada lagi? Oke, betul. Mengganti. Jadi kalian tadi udah belajar bahwa tahu bahan zat aditif buatan ternyata ada penggantinya, bisa diganti. Ada lagi yang mau kasih ide? Sudah? Oke, sudah. Mari kita melakukan post test. Semoga hasil post testnya lebih bagus lagi.
1, 2, 3. Yuda, Rizky, Inaya. Oke, Inaya maju. Rewardnya. Sekarang, bagaimanakah perasaan kalian belajar hari ini? Gimana? Gini? Atau? Oh gini, oke. Terima kasih. Karena sudah senang berarti ya. Udah belajar hari ini sudah senang. Oke. Alhamdulillah hari ini kegiatan pembelajarannya sudah selesai. Minggu depan atau kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu tentang zat adiktif. Kalau tadi zat aditif, kalau minggu depan itu tentang zat adiktif. Beda ya. Nah, buat tahu bedanya minggu depan nanti kita belajar. Oke, hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, seperti biasa, kita tutup dengan doa. Ayo, Dirli, ketua kelas. Tadi sebelum kita pulang, kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam.